dengan kami dari kelompok 10 yang akan mewawancarai narasumber kami untuk masyarakat sipil mengenai Social Society, HAM dan Demokrasi dengan mata kuliah Politik Hukum, dosen pengampunya Bang Faisal, dengan Bapak siapa? Dengan Iqbar. Pak Iqbar. Baik, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik Bang. Yang menjadi pertanyaan kami itu yang pertama Bang, tentang peran kelompok masyarakat sipil, LSM, komunitas atau ormas apapun dalam HAM Bang. Jadi menurut Abang, seberapa besar pengaruh kelompok masyarakat sipil dalam menjaga penegakan HAM di Indonesia Bang? Menurut saya tidak berapa besar. Tergantung kita membawanya atau melapornya kepada siapa. Jika LSM yang lebih besar dan sudah punya nama akan berpengaruh. Jika tidak ya nggak ada pengaruhnya. Yang menjadi pertanyaan kami kedua Bang, apa hambatan utama yang mereka hadapi ketika membahas pemerintah Bang? Hambatan utama itu ya mereka bisa menyampaikan di atas, tapi kita tidak tahu pelaksanaan di atas. Apakah itu hanya sekedar mendengar tapi tidak ada pelaksanaannya ke atas, ya itu tergantung pemerintahnya ini. Pemerintahnya lah kita bilang. Jadi Bang, menurut Abang nih Bang, ruang kebebasan masyarakat sipil ini di Indonesia ini dianggap semakin terbuka atau semakin terbatas Bang dalam bersuara? Menurut saya tergantung pemerintahannya. Kalau masa pemerintahan Pak Jokowi kita lebih bebas bersuara. Dengan yang sekarang ya bebas juga, tapi untuk kebebasan untuk menyampaikan bebas kita, tapi untuk pelaksanaannya apakah dari sisi untuk menjalankan apa yang kita harapkan ya belum tentu terlaksana. Itu menurut saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua Bang, tentang kebebasan berpendapat dan ketertiban umum Bang. Yang menjadi pertanyaannya Bang, bagaimana menentukan batas yang tepat agar orang tetap bisa menyampaikan pendapatnya tapi tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan publik? Menyampaikan pendapat ya menyampaikan pendapat sampaikan realnya aja, apa yang terjadi ya kita sampaikan apa yang terjadi. Artinya kan kalau realnya kita sampaikan itu tidak ada yang mengganggu kan. Apa realnya ya kita pikirkan aja apa yang terjadi di lapangan dengan tidak ya berbahasalah baik atau tutur kata yang baik, tidak menyampaikan hal-hal yang negatif. Itu aja, kita sampaikan dengan positif aja. Jadi Bang, yang pertanyaan selanjutnya Bang, selain pemilu dan demo nih Bang, bentuk partisipasi politik apa yang paling realistis dilakukan masyarakat agar suara mereka tetap didengar Bang? Biar bisa didengar selain demo gitu ya. Ya selain demo sebenarnya lebih positif juga dengan kita menyampaikan demo damai lah, anarkis kan seperti itu. Ya dengan jalur lain kita sekarang lewat media sosial lah, lewat contohnya dengan maraknya sekarang dan TikTok kah, lewat Facebook kah, atau lewat yang media sosial yang lebih gampang lah, dan masyarakat juga sudah mengerti bermedia sosial, bagaimana media sosial yang baik ya kita sampaikan apa adanya gitu aja. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan mengenai menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Abang nih, apa dua tanda yang paling terlihat bahwa demokrasi di Indonesia itu lebih menurun atau malah menguntungkan elit politik Bang? Untuk saat ini lebih menurun dan menguntungkan elit politik. Ya salah satu contohnya mungkin
pada saat demo ya hanya mendengar tapi tidak ada pelaksanaannya, hanya sekedar mendengar saja gitu. Dan yang kedua itu ya kita bilanglah untuk ini pengesahan peraturan perundang-undangan ya, contohnya para elit politik itu kan ya kita bilanglah 2 jabatan atau apa gitu, sehingga mereka menguntungkan mereka karena di satu jabatan mereka ada merangkap jabatan yang lain. Kira-kira seperti itulah, tidak bisa jadi menguntungkan mereka. Itulah Kenapa tanda-tanda itu menjadi hambatan lah untuk masyarakat sipil menyuarakan pendapat mereka gitu Pak? Kenapa tadi itu kayak demo yang nggak didengar jadi hambatan masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapat mereka? yang menjadi hambatan kan ya, demo bisa dijalankan tapi tidak bisa melaksanakan atau tidak didengar sama mereka. Apa yang kita sampaikan ya mereka hanya mendengar saja, tapi mungkin ketika kita anarkis ya baru mereka mungkin mendengar gitu. Tapi dengan aksi-aksi damai ya mereka mungkin tidak, hanya menampung aspirasi atau apa gitu. Menganggap serius ya? Iya, jadi ketika masyarakat atau orang sipil memberikan anarkisnya baru mereka mendengar. Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai pengesahan peraturan tadi gimana tuh? Kenapa itu jadi hambatan lah masyarakat sipil juga menyuarakan pendapat? Untuk menyuarakan pendapat, ya memang menyuarakan pendapat kita bebas, tapi dengan 2 jabatan atau apa di dalam rencana undang-undang itu ya mereka hanya di lingkaran-lingkaran itu aja gitu, tidak bisa langsung sampaikan. Jadi menguntungkan mereka ya rangkap jabatan lah, kita bilang contohnya satu apa ya, kita bilang jabatan ya, rangkap jabatan lah, jadi menguntungkan mereka lah, tidak mendengar apa ya aspirasi masyarakat. Baik, selanjutnya ini mengenai cara aparat membangun kepercayaan kepada masyarakat sipil mengenai HAM lah ya. Pertanyaan pertamanya ini, menurut Abang, apa satu cara nyata yang bisa dilakukan agar aparat dan warga bisa lebih saling percaya dalam urusan HAM? Biar bisa dipercaya lagi gitu ya. Ya. Bisa dipercaya lagi ya, saya rasa untuk kepolisian lah kita bilang kan, jika melanggar ya pada petingginya itu ya memang harus benar-benar menjalankan hukuman, menindak lah, tidak apa ya, tidak sepihak lah, karena kita orang sipil langsung ditindak. Jadi kalau sama aparat tidak sesuai, ya harus ditindak dan benar-benar dihukum. Jadi ya untuk memberikan kepercayaan ya para aparat ya harus memberikan inilah pendekatan lah ke masyarakat sipil, melakukan sosialisasi atau apa gitu, untuk mereka bisa lebih percaya lagi terhadap ini aparat atau ini pejabat itulah kita bilang. Yang kedua nih Pak, bagaimana cara yang tadi Abang sebutkan itu bisa membantu mengurangi pelanggaran HAM dan mendorong penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas. Jadi kasus-kasus HAM yang belum tuntas itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang Abang sebutkan tadi, kayak sosialisasi atau pendekatan. Gimana caranya? Untuk menyelesaikan itu ya harus benar-benar dijalankan. Jika memang melanggar HAM, siapapun orangnya ya harus dihukum, kan seperti itu. Jadi
biar dengan dijalankannya hukum itu ya biar masyarakat juga melihat oh benar dilaksanakan kan seperti itu. Jangan hanya melapor aja tapi tidak ada penindakan selanjutnya. Ya dengan sosialisasi, dengan dibuktikannya bahwa si A melanggar ya harus harus dihukum. Jadi biar masyarakat juga tahu oh benar dijalankan. Jadi masyarakat sudah lebih percaya kembali gitu. Oh benar-benar dijalankan undang-undang kan seperti itu. Kami telah selesai. Terima kasih atas waktu Abang. Terima kasih sudah bisa menjawab pertanyaan kami. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri.